Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijriah menjadi salah satu pertempuran paling menentukan dalam sejarah Islam. Pasukan Muslim yang hanya berjumlah sekitar 313 orang menghadapi pasukan Quraisy yang hampir 3 kali lipat jumlahnya. Kemenangan yang diraih oleh pasukan Muslim bukan sekedar kebetulan. Ini adalah hasil kombinasi dari kesiapan mental, motivasi, disiplin, strategi, manuver, dan psikologi perang yang matang. Dalam video ini, kita akan menelusuri dua faktor utama yang membuat kaum muslim berhasil. Faktor prajurit atau human factors dan faktor taktik. Bagaimana keduanya bersinergi untuk menghasilkan kemenangan yang menentukan sejarah. Ahadun ahad. Bagian pertama, faktor prajurit atau human factors. Pertama, mari kita telah faktor prajurit, yang dalam istilah militer modern disebut human factors. Faktor ini mencakup kesiapan mental, motivasi, disiplin, solidaritas, dan pengorbanan individu. Setiap elemen saling memperkuat satu sama lain, menciptakan pasukan yang mesti kecil mampu menghadapi lawan jauh lebih besar. Kesiapan mental pasukan Muslim menjadi fondasi utama kemenangan. Kesiapan mental pasukan Muslim memungkinkan mereka menghadapi tekanan fisik dan psikologis dari pasukan Quraisy yang hampir 3 kali lipat jumlahnya. Mental yang siap berarti setiap prajurit mampu mengendalikan ketakutan, tetap fokus pada tujuan, dan mengikuti perintah pemimpin meski dalam kondisi penuh tekanan. Mereka datang dari berbagai latar belakang. Sebagian adalah pedagang, sebagian adalah petani, namun mereka mampu bersatu karena tekad kuat dan keyakinan yang mendalam. Sebagaimana kita ketahui, lemah mental menjadi penyebab utama seseorang lupa teks ketika berpidato. Menurutnya, kemampuan individu dalam pertandingan sulit, fokus, dan lain sebagainya. Motivasi spiritual dan keyakinan syahid menjadi pendorong terbesar. Pasukan Muslim bertempur bukan hanya untuk menang dalam pertempuran, tetapi untuk mempertahankan keyakinan dan agama mereka. Keyakinan akan pahala syahid membuat pasukan Muslim bertindak dengan keberanian luar biasa, tanpa ragu menghadapi musuh yang 3 kali lebih besar. Sedangkan kurangnya motivasi di pihak musuh menjadikan kurangnya gairah dan semangat karena merasa tak punya tujuan nyata. Lari dari medan perang akan menjadi opsi selanjutnya bila diperlukan. Ini menciptakan moral yang tinggi dalam internal pasukan Muslim, sehingga setiap individu merasa bagian dari misi yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Moral yang tinggi inilah yang membedakan pasukan Muslim dari pasukan Quraisy, yang sebagian besar bertempur karena keuntungan materi atau status sosial. Disiplin yang tinggi menjadi faktor penentu lain. Pasukan Muslim mampu mengikuti perintah dengan cepat dan tepat. Kepemimpinan Rasulullah SAW yang langsung berada di medan perang memandu pasukan untuk tetap terorganisir, menjaga formasi, dan memanfaatkan peluang taktis. Setiap instruksi dilaksanakan tanpa ragu-ragu, dari barisan depan hingga pasukan belakang. Disiplin ini menjaga efektivitas pasukan kecil menghadapi lawan yang jauh lebih banyak dan berpengalaman. Walaupun berasal dari berbagai suku dan latar belakang, pasukan Muslim menunjukkan kesatuan yang luar biasa, menekankan bahwa solidaritas menjadi kunci efektivitas pasukan. Dalam kondisi medan yang panas dan penuh risiko, pasukan saling mendukung, menjaga rekan yang kelelahan dan memastikan formasi tetap utuh. Solidaritas ini membuat jumlah kecil mereka tetap bisa menghadapi jumlah musuh yang jauh lebih besar. Pengorbanan pribadi. Banyak sahabat rela mengorbankan harta dan nyawa demi misi yang lebih besar. Pengorbanan pribadi meningkatkan keberanian setiap individu dan memperkuat semangat pasukan secara keseluruhan. Berbeda dengan pasukan Quraisy yang justru mendahulukan keuntungan pribadi. Bagian kedua, faktor taktik atau tactical factors. Selain faktor prajurit, kemenangan Badar juga sangat dipengaruhi oleh faktor taktik atau tactical factors. Ini mencakup strategi medan, formasi pasukan, manuver, pengintaian, psikologi perang, dan adaptasi terhadap situasi. Pemilihan lokasi strategis.
Pasukan Muslim menempati posisi dekat sumur Badar, mengontrol sumber air dan mengganggu logistik pasukan Quraisy. Penguasaan medan ini memberi keuntungan strategis dan psikologis yang sangat berdampak. Cuaca panas dan gering juga menjadi musuh nyata dalam pertempuran di padang pasir. Kehausan bisa jadi lebih tajam dari sebilah pedang yang dihunus, menguras energi dan tenaga, lalu menghancurkan mental. Selain itu, posisi ini memudahkan pasukan Muslim untuk bertahan, mengisi energi sambil mempersiapkan serangan balik selanjutnya. Manuver dan formasi pasukan. Rasulullah SAW membagi pasukan dalam formasi strategis, memungkinkan pertahanan sekaligus serangan balik efektif. Manuver yang terorganisir membuat pasukan Muslim lebih fleksibel, meski jumlahnya lebih sedikit. Formasi ini menjaga integritas barisan depan, memungkinkan pasukan belakang siap mendukung serangan dan menyesuaikan diri dengan perubahan medan pertempuran. Pengintaian dan intelijen. Informasi tentang posisi, jumlah, dan rencana musuh sangat menentukan strategi. Menekankan pentingnya intelijen, pasukan Muslim bisa menyesuaikan posisi, memperkirakan serangan musuh, dan memanfaatkan kelemahan mereka secara membaca pergerakan dan meminimalkan dampak dari semua kemungkinan yang bisa terjadi. Psikologi perang dan duel awal. Duel awal antara perwakilan pasukan Muslim dan Quraisy memberikan efek psikologis besar. Kemenangan pasukan Muslim dalam duel ini meningkatkan moral mereka sendiri dan menurunkan semangat lawan. Tentu, ketika melihat prajurit terkokoh dikalahkan oleh lawan di depan ribuan mata, lagi-lagi nyali semakin kerdil, sekecil butiran pasir yang menjadi pijakannya berdiri. Kemampuan dan seni berpedang terasa hilang. Efek psikologis ini sebagai faktor penting yang memungkinkan pasukan kecil mengungguli lawan yang lebih besar. Adaptasi terhadap situasi. Pasukan Muslim mampu menyesuaikan strategi saat kondisi medan berubah, memanfaatkan kelemahan musuh dan mengoptimalkan formasi. Adaptasi ini menjadi salah satu kunci kemenangan, karena pasukan Muslim tidak kaku dan selalu siap menghadapi perubahan taktis mendadak. Perang Badar menunjukkan bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh jumlah atau kekuatan fisik. Pelajaran ini relevan tidak hanya dalam konteks militer, tetapi juga dalam menghadapi tantangan hidup sehari-hari.